adalah mengenai keperempuanan. Di sini kita akan membahas mengenai definisi dari perempuan serta apa sih sebenarnya peran perempuan dalam khususnya dalam organisasi kampus. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan kalimat yang mengatakan bahwa untuk apa sih perempuan itu sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya di dapur juga, hanya akan menjadi ibu, menjadi istri, kemudian hanya membersihkan rumah dan hanya menjadi ibu rumah tangga desa saja. Nah, namun pandangan ini semakin diperluas dan berkembang seiring dengan waktu. Hal itu dapat terpatahkan. Banyak kok perempuan di luar sana yang membuktikan bahwasanya wanita itu tidak hanya bisa berdiam saja, perempuan juga bisa sekolah tinggi-tinggi, kemudian perempuan itu juga bisa memimpin. Hal itu bisa dibuktikan oleh narasumber kita pada hari ini, Kak Masra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tema kita lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita yang paling cantik pada hari ini, Kak Masra. Mungkin banyak yang bertanya-tanya bahwa siapa sih Kak Masra ini? Kak Masra ini salah satu mahasiswi YAIN Parepare. Nama aslinya Masra Asri, asal Wajo, jurusan KPI, kemudian salah satu wanita yang aktif juga di organisasi seperti PMII, Animasi, Hipermawa, Cawang Parepare. Kemudian jabatannya saat ini adalah sebagai Ketua SEMA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Parepare tahun 2022-2023. Kemudian Kak Masra ini saat ini sudah semester 7 dan sebentar lagi minggu depan sepertinya akan sempro. Kak Masra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa saja? Sekarang kesibukan saya terlepas dari persiapan untuk sompro minggu depan, saya tetap fokus pada organisasi khususnya karena siapa lagi yang akan mengurus organisasi kalau bukan kita. Yes. Masya Allah sekali. Tahun depan minggu depan sudah sempro. Target 3,5 tahun ya? Insya Allah. Kenapa tidak dimanfaatkan 14 semesternya? Karena saya tidak mau menjadi donatur kampus. Alasan saya kenapa memilih untuk 3 tahun, 3 tahun karena saya ingin mematahkan argumen masyarakat dan juga teman-teman yang lain bahwasanya mahasiswa yang penuh dengan organisasi adalah mahasiswa yang lambat untuk selesai. Ya. Jadi itu yang menjadi tujuan utama saya memilih untuk target 3 tahun ke depan. Ya. Semoga minggu depan sempronya bisa diperlancar, dipermudah tanpa ada halangan. Kak Masra, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingin tanya, menurut Kak Masra, sebenarnya apa sih definisi perempuan itu? Kalau menurut saya perempuan itu adalah sumber dari segala sumber. Maksud saya di sini adalah sumber dari masalah, sumber dari kebahagiaan, dan sumber dari segala sumber apapun yang ada di dunia ini. Karena perempuan itu memang rumit. Oke. Susah untuk didefinisikan. Susah ditebak. Ya. Gini, kesetaraan gender. Kita membahas mengenai kesetaraan gender. Belakangan ini sampai saat ini menjadi problem yang ada pada ruang lingkup kita sehari-hari. Tidak terkecuali dalam ranah dunia kampus saja, melainkan khususnya dalam organisasi mahasiswa. Dalam organisasi kampus tersendiri terdapat struktur kepengurusan di mana lingkup organisasi itu didominasi oleh kaum laki-laki yang menjadi pemimpin. Sebagai pemimpin, sedangkan kaum perempuan itu hanya menjabat sebagai bendahara, sekretaris. Bisa didefinisikan bahwa kaum perempuan ini minim menjadi pemimpin dalam lembaga organisasi kampus. Bagaimana
pendapat Kak Masra mengenai kesetaraan gender di dalam lingkup kampus, khususnya dalam organisasi. Apakah perempuan itu juga boleh memimpin atau tidak? Melihat hari ini perempuan itu sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi kenapa perempuan hari ini susah untuk memanfaatkan waktu-waktu, susah memanfaatkan ruang-ruang yang telah diberikan. Nah, ada tiga yang menjadi poin yang menurut saya seperti itu. Ada mindset, ada gengsi, dan juga keilmuan. Kenapa hari ini perempuan itu banyak yang tidak memilih untuk memimpin? Karena ketiga hal ini tidak ada pada dirinya sendiri. Yang pertama keilmuan. Kenapa banyak perempuan-perempuan hari ini itu jarang untuk berdiskusi, bahkan jarang untuk membahas yang mengenai tentang apa sih itu keperempuanan, baik itu di dunia politik, ilmu pengetahuan, karena itu yang melatar belakangi rasa untuk memimpin itu tidak ada, karena keilmuannya itu dia tidak miliki. Contohnya semisal saya tidak mau menjadi ketua inilah karena saya tidak tahu ini, saya tidak tahu ini. Sedangkan ketika kita ingin memimpin itu bukan persoalan keilmuan, tapi persoalan maunya. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak mau untuk memimpin. Yang kedua itu gengsi. Gengsi seorang perempuan untuk memimpin itu lebih tinggi. Kadangkala banyak perempuan mengatakan bahwasanya nggak maulah menjadi pemimpin, soalnya gini. Terus kalau memimpin nanti mindset perempuan itu ada begini, kalau saya memimpin banyak laki-laki yang tidak akan mendekati saya. Itu perihal karena banyak laki-laki yang mengatakan saya tidak mendekati perempuan ini karena dia ketua lah, dia inilah. Nah, mindset seperti itu yang tidak boleh ditimbulkan pada diri seorang perempuan. Ingat, jodoh itu di tangan Tuhan. Kita diciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan perihal perkara jodoh terkait itu. Nah, yang terakhir tadi itu tentang mindset. Mindset seorang perempuan hari ini lebih mengutamakan penampilan, fashion, ketimbang bagaimana cara kita untuk memajukan perempuan ini, dan khususnya melihat dari sisi politik, kita diberi kursi untuk menjabat itu 25%, sedangkan yang mengisi hanya 15% saja. Lantas siapa yang salah? Perempuan. Kadangkala banyak yang mengatakan bahwasannya laki-laki yang salah, ini tidak. Tapi perempuan hari ini tuh kurang memanfaatkan ruang yang telah diberikan oleh para laki-laki yang ada di bangku politik seperti itu. Jadi hanya 3 poin penting yang ketika perempuan itu tidak bisa memimpin. Yang pertama keilmuan, kedua gengsi, yang ketiga mindset. Itu yang menjadi pokok utama. Nah, melihat dari kesetaraan gender di tataran kampus, kesetaraan gender itu dalam artian kita harus paham dulu gender ini apa. Gender itu bukan jenis kelamin. Yang saya dapat itu bukan jenis kelamin, tapi fungsi atau peran. Seperti itu. Ketika kesetaraan gender di atas nama jenis kelamin, lantas laki-laki dengan perempuan apakah setara? Itu tidak akan bisa setara, karena notabene perempuan itu lebih di atas ketimbang laki-laki. Ibumu dan laki-laki dan ayahmu. Jadi kalau mau kita setarakan dari sekarang itu tidak bisa, karena perempuan memang lebih di atas ketimbang laki-laki. Namun kalau kita membahas tentang peran yang sesungguhnya memang arti dari gender itu bisa disetarakan. Karena contoh, ketika perempuan jago memasak, laki-laki juga harus jago memasak. Begitupun sebaliknya, ketika laki-laki bisa memanjat, kenapa tidak perempuan juga bisa memanjat? Nah, itu yang menjadi pokok permasalahan, karena banyak yang menganggap bahwasannya kesetaraan gender itu adalah kesetaraan di mana jenis kelamin itu setara, padahal tidak. Itu adalah kesalahan yang hari ini banyak disalahgunakan oleh para perempuan yang menamakan harus kesetaraan gender seperti itu. Apalagi di kampus itu khususnya. Sebenarnya di kampus itu yang menjadi pokok permasalahan itu tadi, lebih utamanya di wilayah keilmuan. Apalagi di khususnya saya yang kuliah di IAIN itu banyak perempuan-perempuan ya, kalau kita akan berdiskusi malah menghilang, malah pergi. Tapi kalau kita membahas tentang percintaan, membahas tentang fashion, kecantikan, dia langsung semangat. Saya juga heran. Entah saya yang mungkin kurang berjiwa perempuan atau bagaimana, tapi melihat hari ini banyak perempuan seperti itu. Ini bukan perkara perempuan yang tidak bisa, tapi perempuan yang tidak bisa memanfaatkan seperti itu. Bukan perkara
orang-orang laki-laki yang tidak memberikan ruang kepada perempuan, tapi perempuan yang kurang untuk memanfaatkan hal seperti ini. Tentunya itu Perempuan yang kurang, ya, dia kurang mengelola dirinya untuk menjadi seorang pemimpin dan tampil di muka umum ini, seperti itu. Berarti boleh dikatakan kurang kurang untuk mengambil peluang gitu ya. Ya, mengambil peran juga di lingkungan sosial atau hal lainnya seperti itu, karena melihat hari ini di Indonesia itu saya belum menemukan sosok perempuan yang menjadi idola. Ya, karena apa ya, istilahnya ketika kita ingin maju seperti perempuan pasti harus ada idola. Sama seperti ini, contoh Korea kan, pasti dia punya satu tokoh yang ia akan gapai seperti itu. Andai kata di Indonesia ini ada perempuan yang bisa menjadi idola, saya yakin dan percaya banyak perempuan yang menduduki di bangku-bangku politik, bangku-bangku pemerintahan, dan bahkan jiwa-jiwa yang untuk memimpin itu ada. Nah, seperti itu. Sangat menarik ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Kak Masrah mengenai stigma dari masyarakat yang mengatakan perempuan itu tidak harus sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya di dapur juga? Ya, stigma terkait sumur, dapur, dan kasur. Ya. Sumur, dapur, dan kasur itu hanya di Pulau Jawa. Itu bukan adat yang ada di Sulawesi Selatan. Sumur, dapur, dan kasur bukan stigma dari Sulawesi, tapi dari Pulau Jawa. Ya. Nah, ketika perempuan sekolah tinggi-tinggi, itu akan berbeda dengan perempuan yang tidak berpendidikan. Ketika kembali ke sumur, dapur, dan kasur, memang kita tidak bisa memungkiri, kita akan kembali ke ketiga poin tersebut. Tapi kita akan melihat perbandingan antara perempuan yang berpendidikan dengan perempuan yang tidak ketika mengelola sumur, dapur, dan kasur. Yang paling penting itu di dapur, di wilayah keuangan. Perempuan yang berpendidikan akan beda caranya mengelola keuangan ketimbang perempuan yang tidak berpendidikan. Tapi bukan berarti perempuan yang tidak berpendidikan itu perempuan yang tidak bisa mengontrol ketiga hal tersebut. Tapi ya, seperti itu, ada poin penting, ada poin khusus lah, ada bintang ketika perempuan itu berpendidikan tinggi dan kembali kepada tiga hal tersebut. Terakhir nih Kak Masrah, mungkin bisa diberi sedikit motivasi untuk penonton setia dari penonton podcast Pijar News. Silakan. Motivasi untuk saya, untuk teman-teman, dari saya untuk teman-teman itu, khususnya para perempuan, tetap semangat saja. Kalau masih belum menikah, silahkan gas sampai S3, sehingga kita bisa berperan kembali di muka-muka dan kaca internasional, khususnya baik itu di wilayah politik, pemerintahan, atau entertainment. Ya, semoga teman-teman yang menonton semua nantinya bisa memetik hal-hal yang baik yang disampaikan oleh Kak Masrah, dan semoga itu semuanya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, terkhususnya untuk perempuan. Semoga termotivasi dan melanjutkan S3-nya jika belum ada yang melamar. Oke, sekian itu saja pembahasan kita kali ini dengan narasumber kita Kak Masrah. Semoga sangat banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari Kak Masrah hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Masrah atas segala ilmu, atas segala waktu dan ilmunya yang telah meluangkan untuk datang ke sini untuk sedikit berbincang-bincang dengan kami. Kemudian semoga itu semuanya bermanfaat. Oke, itu aja podcast kita kali ini, dan sampai jumpa lagi.